Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah setiap kali kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa dan mengikuti program doa ini dengan rajin, maka doa kita pasti dijawab. Karena Allah itu paling senang untuk menjawab doa kita. Asal hati kita sungguh-sungguh. Kerap kali Tuhan itu melihat kita berdoa itu tidak sungguh-sungguh atau kita tidak berdoa. Padahal Allah telah memberikan kepada kita iman, firman, supaya kita bisa menyampaikan permohonan kita melalui doa kita yang disertai iman dan kesungguhan hati. Inilah waktunya doa kita dijawab. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Engkaulah yang selalu menjadi jawaban doa kami. Engkaulah kekuatan perisai kami. Engkau yang selalu memberkati, menggembalakan, mendukung setiap kami. Berilah kekuatan kepada setiap kami, ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh mendapatkan kemurahan Tuhan, boleh mendapatkan kasih Tuhan, damai sejahtera, supaya doa-doa kami boleh terjawab. Jikalau mereka ada pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu supaya mereka mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan. Jikalau mereka sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, berikan kemurahan-Mu, supaya kami boleh menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam kitab Mazmur, pasal 28 ayat yang ke-6. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara mohonanku. Saudara, mengapa kita memuji Tuhan? Mengapa kita selalu hidup dalam ucapan syukur? Mengapa kita hidup, saudara, tidak boleh berkeluh kesah? Karena dikatakan bahwa Tuhan itu mendengar segala doa kita. Bahkan Tuhan itu menjawab segala permohonan kita. Oleh sebab itu kita harus punya iman, sehingga kita tidak boleh berkeluh kesah, tetapi kita belajar mengucap syukur. Seberapa lama kita berdoa itu bukanlah masalah, saudara, tetapi yang paling penting adalah Tuhan itu menjawab permohonan doa kita. Ada doanya yang dijawab, yaitu cuman waktu setelah amin terjawab. Ada juga doanya yang terjawab melewati waktu-waktu yang cukup lama. Namun untuk menanti jawaban doa yang cukup lama itu, Tuhan juga memberikan hal-hal yang baik yang mungkin kita tidak doakan. Sekali lagi, mungkin ada doa yang dijawabnya itu agak jauh, mundur ke belakang. Tetapi di tengah-tengah jawaban doa yang agak lama itu, Tuhan menyisipkan hal-hal baik yang mungkin kita tidak doakan, tetapi Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu tekunlah di dalam berdoa. Tekunlah. Karena apa? Karena Tuhan memberi jawaban. Karena doa itu juga menjadi satu perisai dalam hidup kita. Contohnya dikatakan, jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskan kami dari si jahat atau iblis. Bahwa doa itu menjadi satu perisai, supaya jangan sampai ada iblis itu menyerang ke kita. Jangan sampai ada pencobaan masalah menyerang ke kita. Sehingga ketika kita mulai marah, mungkin kita mulai ambisi atau mulai berbuat sesuatu, Tuhan bisa mengatupkan atau membatalkan itu. Karena kita berdoa supaya dijauhkan dari pencobaan dan dilepaskan dari si jahat. Sehingga saudara, kita perlu untuk punya perisai di dalam zaman perang. Bahkan sekarang pun orang itu butuh perisai. Kalau zaman dulu pasti ada perisai, karena itu perangnya pakai senjata tajam yang secara fisik ditusukkan. Tetapi zaman sekarang lain, perisainya itu mungkin sudah tidak pakai senjata tajam, tetapi pakai peluru, yaitu ditembakkan jarak jauh dia kena, atau juga peluru rudal yang jauh. Walaupun itu pun juga harus ada perisainya. Kalau kita melihat perisainya yang kita lihat dari Israel itu, bagaimana dia punya perisai seperti peluru juga, yaitu rudal, untuk mencegat rudal-rudal musuh di tengah jalan. Demikian juga kalau kita melihat, saudara, ada yang dipakaikan oleh tentara, yaitu pakaian anti peluru, itu juga perisai. Kita juga melihat bagaimana tentara-tentara pakai helm, itu juga perisai untuk kepalanya. Dan kalau kita melihat juga bagaimana orang-orang naik motor, saudara, harus pakai helm, itulah juga sebenarnya perisai untuk supaya kita tidak mengalami sampai luka di kepala.
Nah, Tuhan itu adalah perisai. Di dalam doa pun juga kita yakin doa kita dijawab. Tapi dalam doa itu pun kita harus tekun karena ada perisai-perisainya. Kita lihat dulu ayat selanjutnya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ini sampai dikatakan dia beria-ria dengan nyanyi bersyukur. Hatinya sukacita. Karena apa? Dikatakan karena Tuhan adalah kekuatan dan perisainya. Dan kepadanya Tuhanlah kita harus percaya bahwa dia adalah kekuatan dan perisai kita. Kita harus menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dia adalah kekuatan kita, penolong kita, perisai kita, yang menjawab doa kita, sehingga kita hidup itu harus beria-ria, bersukacita, mengucap syukur. Saudara, hidup kita penuh dengan sukacita. Jangan lagi hidup di dalam muka yang muram, saudara, seperti orang tidak punya pengharapan. Ingat, Tuhan kekuatan kita, dan Tuhan adalah perisai kita. Saudara, bukan berarti tidak ada musuh. Ada perisai itu berarti ada musuh. Bukan berarti kita yang cari musuh. Orang Kristen tidak boleh cari musuh. Tidak boleh juga memusuhi orang lain. Tetapi musuh itu juga pasti ada. Walaupun kita tidak memusuhi dan tidak mencari musuh. Oleh sebab itu perisai bukan berarti kita mencari musuh. Perisai itu berarti untuk menghindari orang yang tanpa sebab memusuhi kita. Sehingga ingin mencelakai kita. Itulah ada perisai. Contohnya siapakah itu? Iblis. Tanpa sebab, tanpa apapun juga dia ingin menghancurkan manusia. Sejak awal dia ingin menipu, menghancurkan. Ketika di Taman Eden pun Adam dan Hawa itu hidupnya tentram, damai, itu dihancurkan dengan godaannya. Ketika Yesus turun ke dunia, dia juga ingin menghancurkan karya Yesus untuk menyelamatkan umat manusia dengan mencobai. Jadi dikatakan iblis itu seperti singa yang berjalan mengelilingi, mengaum-ngaum untuk siap menerkam orang yang bisa ditelannya. Oleh sebab itu lawanlah dengan iman yang teguh. Artinya itulah perisai kita. Sehingga saudara, kita harus punya perisai, bukan berarti kita ingin mencari musuh. Kita punya perisai bukan kita berarti ingin berperang. Kita punya perisai bukan berarti kita ingin memusuhi orang lain. Tapi kita punya perisai karena kita tahu ada musuh yang tanpa sebab akan menghancurkan kita dan khususnya anak Tuhan dan umat manusia. Yaitu iblis yang bisa masuk melalui pribadi-pribadi orang yang mungkin ada di sekitar kita, dan mungkin juga orang yang paling dekat dengan kita seperti Yudas Iskariot yang tidak puas dengan apa yang didapat dari Tuhan, sehingga dia menjadi, saudara, hidupnya mulai menjadi mamonis. Artinya hatinya terikat oleh uang seperti yang namanya Biliam, sehingga akhirnya dia menjual Yesus. Padahal dia mendapatkan uang. Dia sebagai bendahara, dia juga sebagai orang melihat mujizat, dapat kedudukan, namun hatinya tidak puas dengan itu. Nah, itulah orang-orang sekitar kita ada yang seperti itu. Dan itu tidak bisa lepas. Namun kalau kita punya perisai, kita tidak memberi kesempatan mereka untuk menipu, menyerang kita. Dan saudara, itulah Tuhan ingin. Kita lihat terus firman-Nya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Di sini kita melihat ada banyak, saudara, yaitu Tuhan adalah benteng kita. Bukan hanya itu, saudara, lihat itu bahwa kita ini adalah orang yang diberkati. Firman-Nya berkata, dan berkatilah milikmu sendiri. Milikmu itu Tuhan, saudara. Milikmu, katamu itu Tuhan. Jadi miliknya Tuhan akan diberkati. Milik Tuhan akan digembalakan oleh Tuhan. Milik Tuhan akan didukung oleh Tuhan. Jadi melalui bacaan ini minimal, saudara, firman itu luar biasa. Ada 6 yang kita bisa secara singkat hafal bahwa Tuhan menjawab doa kita. Bukan hanya itu, kalau kita melihat juga, saudara, Tuhan itu adalah perisai kita. Bukan hanya perisai saja, tetapi juga dikatakan kekuatan. Tuhan yang memberkati kita. Dan juga dikatakan Tuhan yang menggembalakan kita. Tuhan yang mendukung kita.
Dan jangan lupa saudara bahwa juga ada yang ketujuh. Dia adalah benteng kita. Luar biasa bukan? Hanya 4 ayat namun memberi kekuatan 7 hal dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini muka murung harus hilangkan. Hati yang sedih, keluh kesah harus hilang. Belajar untuk bermasur, bersukacita, beria-ria, mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau ada di antara kami Tuhan yang bimbang ragu-ragu, kuatkan iman mereka. Jikalau mereka yang tersesat, panggil kembali Tuhan. Jikalau mereka yang menjadi sibuk dan mulai mereka mencari perisai tempat lain, ingatkan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Supaya mereka mendapatkan keselamatan, pertolongan, jawaban doa, dikembalakan, diberkati, didukung oleh Tuhan. Dan mendapatkan kekuatan dan benteng yang kokoh supaya mereka tidak mudah untuk diserang oleh musuh-musuh. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami berdoa untuk mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan, sakit, penyakit. Ampuni segala dosa, salah mereka. Mari saudara, engkau yang dalam pergumulan, persoalan, masalah apapun juga. Dalam keluarga, dalam studi, dalam bisnis, dalam perjodohan, dalam keuangan, dalam kesehatan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau dalam sakit penyakit, tumpangan tangan bagian sakit. Yakinlah di dalam nama Yesus, jadilah pulih, jadilah kuat, terimalah damai sejahtera dan pemulihan daripada Tuhan. Dan jadilah sembuh, haleluya, amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. God bless.